Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa kapal selam dengan massa ribuan ton dapat bergerak ke bawah atau ke atas permukaan air laut? Peristiwa tersebut disebabkan karena kapal selam dapat mengatur massa jenisnya, sehingga bisa bergerak ke bawah atau ke atas permukaan air laut. Pasti kalian juga bertanya-tanya, bagaimana kapal selam dapat mengendalikan massa jenisnya, dan apa sih yang dimaksud dengan massa jenis itu? Dalam video ini, kita akan berusaha menjawab kedua pertanyaan ini, karena kita akan membahas materi fluida statik, yaitu materi fisika kelas 11 semester 1 kurikulum 2013. Materi fluida statik ini terdiri atas hukum utama hidrostatika yang dipengaruhi oleh massa jenis, berat jenis, dan tegangan. Yang kedua yaitu hukum Pascal yang berkaitan dengan bejana berhubungan dan bejana tertutup. Yang ketiga tentang hukum Archimedes, di mana meliputi benda terapung, melayang, dan tenggelam. Dan terakhir adalah fenomena-fenomena atau gejala-gejala tentang fluida statik, yaitu viskositas, tegangan permukaan, dan kapilaritas. Apa sih yang dimaksud dengan fluida statis itu sendiri? Nah, fluida merupakan zat yang dapat mengalir dan bentuknya selalu mengikuti wadah yang ditempatinya. Contohnya seperti air dalam botol aqua ini, air dalam gelas, dan juga gas dalam balon udara ini. Fluida statik merupakan ilmu yang membahas tentang gaya dan tekanan pada zat cair yang tidak bergerak, yaitu zat cair dan gas. Setiap zat padat, cair maupun gas masing-masing mempunyai volume, massa jenis, berat, dan berat jenis. Apa sih massa jenis dan tekanan fluida itu sendiri? Massa jenis didefinisikan sebagai jumlah partikel fluida tiap satuan volume atau perbandingan antara massa fluida dengan volumenya. Massa jenis diberi simbol ρ. Tulisannya seperti huruf P tapi miring. Nah, di sini dibacanya adalah ρ atau simbol dari massa jenis yang satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Sedangkan M adalah massa fluidanya dengan satuan kilogram dan V adalah volume fluida dengan satuan meter pangkat 3. Lalu ada tekanan fluida yang merupakan perbandingan antara gaya yang bekerja pada suatu permukaan bidang dengan luas permukaan bidang tersebut. Jika luas permukaan bidang adalah A dan gaya tekan yang bekerja tegak lurus pada permukaan bidang adalah F, besar tekanannya dapat dinyatakan bahwa P sama dengan F dibagi A, di mana P adalah tekanan dengan satuannya adalah Pascal. Materi selanjutnya yaitu tekanan hidrostatik. Bisa kalian lihat ada air yang disimpan dalam suatu bejana, atau air ini kita sebut sebagai fluida. Fluida yang berada dalam suatu bejana akan melakukan gaya pada dinding-dinding bejana dengan arah yang tegak lurus. Misalnya, zat cair setinggi H dimasukkan ke dalam bejana berbentuk silinder yang luas alasnya adalah A. Besar tekanan pada dasar bejana sama dengan perbandingan antara besar gaya tekan zat cair dengan luas permukaan yang ditekanannya. Tekanan oleh zat cair ini disebut dengan tekanan hidrostatik, yang dinyatakan dengan P atau tekanan adalah gaya berat dibagi dengan luas dasar bejana. Gaya berat di sini diberi simbol W atau rumusnya adalah M dikali G. Jika volume zat cair dalam bejana adalah V, massa zat cair dapat diganti dengan persamaan M sama dengan ρ dikali V. Kalian ingat rumus massa jenis tadi, di mana ρ sama dengan M per V. Berarti M sama dengan ρ dikali V. V di sini adalah volume, sedangkan bejananya bisa kita lihat berbentuk silinder. Dan volume silinder ini adalah alas dikali tinggi. Bisa dilihat bahwa volume sama dengan A dikali H. Jadi, massa sama dengan massa jenis dikali luas dikali dengan tingginya. Sehingga besar tekanan hidrostatiknya dapat dituliskan pH atau tekanan hidrostatik sama dengan ρ kali HA kali H kali G dibagi A. A dibagi A sama dengan 1.
Sehingga tekanan hidrostatisnya bisa kita tulis pH atau tekanan hidrostatis sama dengan Rho GH. Rho adalah massa jenis, G adalah gravitasi, dan H adalah kedalaman fluida. Jika pada permukaan zat cair bekerja tekanan udara luar sebesar P0, besar tekanan total pada dasar bejana adalah pH atau tekanan hidrostatik sama dengan P0 ditambah Rho GH, di mana P0 ini adalah tekanan udara luar. Rho adalah massa jenis zat cair, H adalah tinggi zat cair, G adalah gravitasi, pH adalah tekanan hidrostatik, dan tentu saja satuannya adalah Pascal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa besarnya tekanan hidrostatik ini dipengaruhi oleh kedalaman dan massa jenis zat cair. Dan setiap titik di dalam fluida pada kedalaman yang sama memiliki tekanan yang sama besar. Oleh karena itu, di sini kita lihat hukum utama hidrostatika. Pada gambar ini ada 3 buah bejana, yaitu bejana A dan B. Di dalamnya berisi cairan. Ketinggian zat cair pada bejana A, B, dan C adalah sama, yang artinya tekanannya adalah sama besar, di mana PA sama dengan PB sama dengan PC sama dengan P0 ditambah Rho GH. Berdasarkan gampang di samping ini, dapat dibuktikan bahwa tinggi zat cair pada ketiga tabung adalah sama dan tidak tergantung dari bentuk tabung. Peristiwa ini yang disebut dengan paradoks hidrostatika. Paradoks hidrostatika ini adalah gaya yang bekerja pada dasar bejana yang tidak bergantung pada bentuk bejana dan jumlah zat cair dalam bejana, namun bergantung pada luas dasar bejana, tinggi zat cair, dan massa jenis zat cair. Nah, penerapan hukum utama hidrostatika ini bisa kita lihat pada bejana berbentuk U pada gambar ini. Pipa U dapat digunakan untuk menghitung massa jenis suatu zat cair. Ketika zat cair yang lain telah diketahui massa jenisnya dan kedua zat cair tidak tercampur. Berdasarkan hukum utama hidrostatika, tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Jadi dapat dituliskan bahwa PA sama dengan PB. Tekanan udara luar pada permukaan kedua tabung adalah sama, sehingga persamaannya menjadi Rho1 di sini Rho1 adalah tekanan pada titik A atau massa jenis pada titik A, gravitasi dikali dengan H1. H1 adalah kedalaman titik A atau cairan A, sama dengan Rho2 dikali G dikali H2. Jadi dapat disimpulkan bahwa karena gravitasinya adalah sama, persamaan ini menjadi Rho1 dikali H1 sama dengan Rho2 dikali dengan H2. Nah, ini adalah salah satu bentuk penerapan hukum utama hidrostatika. Tentu saja di sini ada besaran-besaran yang harus kita ketahui. Rho1 adalah massa jenis zat cair 1, Rho2 adalah massa jenis zat cair 2, H1 adalah tinggi zat cair 1, H2 adalah tinggi zat cair 2, dan delta H adalah selisih tinggi kolom kedua zat cair. Nah, contoh soal. Misalkan, sebuah kapal selam berada 20 meter di bawah permukaan air laut. Jika massa jenis air laut adalah 1050 kg per meter pangkat 3 dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, tekanan air laut pada kedalaman tersebut adalah, nah, yang ditandakan adalah tekanan air laut. Artinya tekanan pada fluida atau kita sebut sebagai tekanan hidrostatik. Mari kita selesaikan. Diketahui bahwa kedalaman atau H sama dengan 20 meter. Massa jenis air laut sama dengan 1050 kg per meter pangkat 3. Dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatik atau pH. Kita ketahui bahwa rumus dari tekanan hidrostatik adalah Rho GH. Rho-nya kita ketahui 1050, G-nya adalah 10, dan H-nya adalah 20 meter. Tinggal kita kalikan, hasilnya adalah 210.000 Pascal. Jangan lupakan satuan dari tekanan hidrostatisnya. 210.000 Pascal ini
bisa kita tulis ke dalam bentuk notasi ilmiah. Jika kita tulis dalam bentuk notasi ilmiah, maka menjadi 21 kali 10 pangkat 4 Pascal. Nah, inilah tekanan hidrostatik dari kapal selam yang berada 20 meter di bawah permukaan air laut. Untuk pematerian pertama ini sampai di sini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.